Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanati wasayyiati. Tuh. Itu ya. Innallaha katabal hasanati wasayyiati. Artinya, ya ini panjang-panjang nih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kebaikan dan kejahatan. Tunggu aja, Mang. Apaan kau? Jadi kebaikan Allah yang ciptakan, kejahatan juga Allah yang menciptakan. Cuma nanti kepada siapa dikasihnya gitu. Dipilih. Kebaikan Allah yang menciptakan, kejahatan juga Allah yang menciptakan. Tinggal ntar dipilih oleh Allah siapa yang mau dikasih kebaikan, siapa yang mau dikasih kejahatan. Pada prinsip dasarnya mah kagak ada orang yang dari kecil niat mau jadi orang jahat, kagak ada. Ada Bang Baik? Dari masih kecil juga babanya kagak pengen, tuh bocah kagak pengen dia orang jahat gitu. Kagak ada yang mau. Tapi emang Allah yang ngatur-ngatur. Lo di dunia gue tugasin jadi orang baik, gampang aja diajarin ada. Disuruh ngaji nggak pernah bolos, suruh mukim nggak pulang-pulang. Emang Allah dijadiin, lo gue jadiin jadi orang baik gitu. Lo gue jadiin orang pinter. Belajarnya asal-asalan gak emang dijadiin orang pinter, orang pinter Pak. Kalau emang kata lo gue jadiin orang bodoh, sampai dibledik-bledik diajarin, bodoh-bodoh juga, susah. Jadi Allah yang menciptakan kebaikan. Kalau orang baik, jadi orang baik itu. Nah, jadi orang jadi kalau kita nih, kalau kita sekarang ini jadi orang baik, itu kayak bukan kemauan kita, emang ditunjuk oleh Allah, ditunjuk itu. Sejalan-jalannya jadi orang baik, sejalan-jalannya aja gitu. Nggak karu-karuan sejalan-jalannya. Umpamanya dia orang bodoh, tato punya mertua orang pinter. Jadi emang sejalan-jalannya itu mah. Kalau bahasa Pak Jilarno, hidup ini mah tahu-tahu. Nah, tahu-tahu nggak disangka. Tahu-tahu nggak? Ujuk-ujuk, tahu-tahu gitu, tahu-tahu. Nih perlu disadarin. Jadi sebetulnya sekarang yang orang jahat pun dalam hati kecilnya pengen jadi orang baik, pengen banget. Cuman karena emang Allah ciptakan jadi orang jahat, asal mau dibilukin ke kanan, ngerek lagi, kayak mobil nyerendeng, capek ngelagain kita. Dia gue pengen jadi orang baik, cuman asal dia mau berbuat baik, ketarik lagi, begitulah kira-kira. Jadi ini hadis ini Allah memang sudah ciptakan kebaikan dan kejahatan, dan diciptakan pula yang megangnya. Yang megang kebaikan diciptakan, yang megang kejahatan diciptakan. Karena emang diciptakan tempatnya dua, diciptakan tempat baik ya surga, tempat jahat ya neraka. Kalau tempatnya dibikin, masa penghuninya kagak dibikin, gitu kan? Makanya entong susah banget ngaji seminggu, sebulan hilang. Pengen orang bener seminggu, ntar hilang lagi. Emang begitu, udah miring sebelah aja, kayak Parno. Kalau seminggu datang ngaji 1 kali, ntar 3 bulan hilang. Susah belokin gitu, keras gitu. Hah? Emang udah diplot ke sono susah. Gitu. Jadi ini yakin ya. Tapi kalau emang dia ditakdirkan nanti ujungnya jadi orang baik, biar sekarang jahat kayak apa, ujung-ujungnya pas mau meninggal taubat. Banyak ya, contoh barangkali ini kita bukan ngomongin, contoh aja. Ada pembesar di negara kita namanya Om Sudomo. Dulu lagi masih muda, beragama Katolik, pas sudah tua masuk Islam.
gitu. Dulu pemain band terkenal, pemabok juga, namanya Gito Rolis, Gitolol. Pas sudah tua-tuaan dia ibadah, tekun ibadah, bahkan sekarang ikut jamaah tabligh keliling kemana-mana. Kemudian ada lagi yang penjahit besar tuh, Anton Jawa, ya. Anton Medan, siapa yang nggak kenal, perampok dan sebagainya. Pas sudah tua malah punya masjid, gitu. Anton Medan, orang Cina kan ya, Cina masuk Islam dan sekarang punya masjid di Mustalim. Itu memang awalnya riwayatnya diciptakan sebagai orang jahat dulu, lu penjahat dulu ya, ntar taubat. Semuanya sudah diplot oleh Allah. Nah kita juga belum tahu ini, naudzubillah, tapi ya belum tahu sekarang kita orang benar, siapa tahu besok naudzubillah, tapi ya naudzubillah. Makanya kita harus berdoa, karena kebaikan milik Allah, kejahatan pun diciptakan Allah. Dan untung alhamdulillah kalau kita yang disuruh megang sebagai orang baik, itu yang alhamdulillah. Makanya kita sering bicara alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam. Itu perlu dibaca itu. Nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Itu nikmat yang paling besar. Setelahnya diciptakan summa bayyana dzalika, kemudian dijelaskan oleh Allah dzalika akan itu dalam Al-Qur'an, dijelaskan ini yang baik, ini yang jahat, begini yang baik, begini yang jahat, dijelasin semua dalam Al-Qur'an. Kata suka kita kagak ngerti, ya makanya kan ada ustadz. Kalau kita nggak ngerti, tanya sama ustadz, gimana caranya hidup yang baik. Gitu. Jadi dijelaskan oleh Allah mana yang boleh kita kerjakan, mana yang nggak boleh kita kerjakan, mana yang nilainya baik, mana yang nilainya buruk, dijelaskan semua. Paman hamma bihasanatin palam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Paman hamma, siapa saja yang ada kepengenan, hamma itu kepengenan, kan bahasa kita kepengenan tuh. Siapa saja yang ada kepengenan, ini para lagi puyeng ini nih. Paman hamma bihasanatin, siapa orang yang ada kepengenan mau berbuat kebaikan. Jadi siapa saja yang kepengen mau berbuat baik, kepengen berbuat baik, palam ya'malha, namun sayang kagak sempet dikerjain. Kepengenan mah ada, tapi nggak sempet dikerjain. Tapi bukan kayak suka, kepengen zakat, lah emang kagak punya duit, bagaimana zakat? Ngawur tuh ngaco kak. Punya duit banyak, pengen infak, cuman belum sempat pergi, kena repot, gitu. Pengen infak, sampai keburu mati, niat doang baru. Kayak Wajib Basuki, duitnya banyak, pengen infak, belum sempat. Ada niatan pengen berbuat baik, jarang kita ngomong dek-dek dah. Namun kagak sempat dikerjain, maka dicatat oleh Allah untuk orang yang punya niatan itu pahala berbuat baik 1 kali lengkap, pahalanya 1. Jadi kalau kita udah ada niatan pengen berbuat baik, cuman belum sempet gitu, bukan emang kagak mau, kena repot belum sempet, maka pahalanya dapat 1. Kayak tadi saya contohin, kita pengen tahajud malam-malam, karena emang kita barangkali siangnya capek, akhirnya malam bablas nggak bangun, itu pahala tahajud dapat. Tapi besok mah lihat lagi nggak tahajud lagi, udah nggak dapat lagi, udah kata malaikat tuman. Jadi itu untungnya kita tuh umat Nabi Muhammad doang nih, yang umat-umat dahulu mah enggak. Umat Nabi Muhammad keuntungannya begitu, meskipun dia belum sempat ngerjain. Bahkan ada riwayat pernah ada orang wali di Mesir pada waktu zaman Nabi Yusuf ya, pada zaman Raja Kitpir, zaman Nabi Yusuf itu paceklik di Mesir sampai 7 tahun. Kita ngalamin paceklik 7 tahun pak,
Bukannya nggak kelihatan juga ya. Iya, zaman Raja Kitbir, Nabi Yusuf kan dibeli oleh Raja Kitbir, lakinya Zulaikha. Terjadi panas lama, peceklik selama 7 tahun. Sampai ada waliullah pas lagi jalan di padang pasir, ngelihat tumpukan pasir banyak, dalam hati ngomong, ya Allah, andai kata tumpukan pasir ini yang segini banyaknya jadi gandum semua, tentunya orang Mesir semua nggak kelaparan. Cuman ngata gitu, pas mati diimpiin oleh Nabi Yusuf, alhamdulillah. Cuman punya hati begitu, andai kata ini tumpukan pasir yang segini banyak jadi gandum semua, maka tentunya orang Mesir nggak akan kelaparan. Begitu orang itu mati, diimpiin oleh Nabi Yusuf. Kalau Nabi bukan ngimpi ya, dilihat oleh Nabi Yusuf, ditanya, apa yang diperlakukan Allah terhadap dirimu? Dijawab oleh yang udah meninggal itu waliullah, alhamdulillah, saya tidak diperlakukan apa-apa oleh Allah. Saya dihormati, dikasih tempat yang mulia. Ditanya Nabi Yusuf, dengan berkat apa, perbuatan apa kamu kok bisa dihormati oleh itu? Apa berkat puasa kamu, apa ibadah kamu? Kata orang itu, yang lain gak berguna semua, cuman ada satu yang saya berbuat ikhlas, niat itu. Cuman niat dalam hati, andai kata tumpukan pasir itu jadi gandum, itu mah ikhlas banget emang itu. Kalau yang lain maka perbuatan kita belum tentu ikhlas, sholat belum tentu ikhlas, puasa belum tentu ikhlas, maka ada penyakitnya. Kalau ngomong gitu mah ikhlas banget, itu doang tuh yang membuat dia dihormati oleh Allah. Ada pikiran positif. Jadi kita dianjurkan memang oleh para aulia, khususnya oleh Allah, supaya selalu berpikiran niat baik. Sehingga Nabi berpesan, andai kata ada orang begitu melek mata, kemudian dalam hatinya ada niatan, ya Allah, pada hari ini saya niat akan berbuat baik atau menolong orang. Kalau udah pasang niat gitu, maka kejahatan-kejahatan yang dia lakukan dianggap kelupaan, kesalahan. Itu yang kalau kita baca, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Karena niat kita mah hari itu niatnya mau nolong orang, mau berbuat baik. Kalau sampai berbuat salah, itu nggak disengaja namanya. Dosanya kecil jadinya. Hanya dosa khotoat namanya. Kan dosa ada 7 Pak, ada 5 Pak. Ada berapa tadi? Dosa ada 5. Yang paling berat namanya fahisyah. Fahisyah ini gara-gara zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Ini dosa yang paling besar nih, zina. Tuh, itu istilah. Jadi nomor 2 di bawahan dikit daripada fahisyah namanya asima. Asima itu asimun. Dalam Al-Quran bahwa asimun kolbu, ismun atau asimun, pakai sa ya. Tuh. Dosa asim ini dosa ngomong-ngomongin orang, ghibah. Ini dosanya nomor 2 nih. Yang paling berat berzina. Yang nomor 2 dosa ghibah, ngomongin orang. Itu dosa nomor 2. Yang nomor 3 namanya sayyiat. Dalam Al-Quran, bala man kasaba sayyiatan. Ini sayyiat itu dosa nomor 3 nih dosanya. Sayyiat ini dosa kecil tapi diprogram. Kayak anak muda malam minggu janjian dari hari Kamis, nelpon, besok malam minggu gua ke rumah lu ya, jangan kemana-mana. Emang pacar lah, biasa ngapelin tiap malam minggu, emang udah biasa. Itu namanya sayyiat. Dosa kecil tapi rutin dan disengaja, diprogram, pakai janjian. Habis sayyiat, yang keempat bukan siat, sayyiat, marah lagi, sayyiat. Makanya jangan ganti sayyiat, siat aja udah bagian. Yang nomor 4 namanya khotiat. Nah, khotiat ini yang dianggap kesalahan. Dosa udah nomor 4 dah. Kalaupun masuk neraka
enggak di apinya, cuma di aram-aramnya doang. Nah, aram-aram kayak yang bakar sate, kagak dibakar sate kan, cuma di atas panggangan doang, mateng juga. Orang yang banyak khotiatnya nggak dibakar, enggak pak, cuman disangan. Kalau wajib sangan, iya sangan, api atasnya genteng, ditaruh genteng, mateng gitu. Itu khotiat. Nah, yang paling kecil namanya lamam. Nah, khotiat ini contohnya kayak kita naik mobil angkot, dari rumah kagak ada niatan pisan mau berbuat maksiat, berhubung kebetulan duduk deket cewek, dinikmati, itu khotiat namanya. Iya, nggak ada niatan dari rumah, nggak ada niatan pisan mau pergi pasar penuh gede, kebetulan itu mobil koasinya koasi kosong, kita duduk duluan, tahu cewek duduk dekat sereg aja, ngobrol main dempet-dempetan, anget juga nih. Itu namanya khotiat. Tuh, ngojek sama narik, ini maaf nih, narik juga kagak diniatin, kebetulan cewek cakep gitu. Asal direm nyus, dinikmatin, enak juga mak nyos. Itu khotiat biasanya, itu kecil gitu. Iya, tokannya. Yang kelima alamam namanya. Ini yang paling kecil ini, lamam. Ngeliatin doang tuh, ngeliatin ada cewek cakep, liatin, pantesnya. Itu lamam dosanya itu. Ada dosa juga kak. Jadi ada fahisah, dosa berzina, ada atimah, dosa ngomongin orang, ada lagi namanya sayyiat, dosa pacaran yang dijanjiin, ada khotiat yang dinikmatin doang kagak janjian, ada alamam, itu cuma ngeliatin doang, deh pantes sah gitu. Nah, yang dengan wudhu dihapus ini yang dua nih, khotiat dengan lamam, sama sayyiat juga ada yang bilang biar. Ini yang kalau kita sholat ini diampunin nih, sayyiat dengan khotiat dan alamam. Kalau kita sholat 5 waktu itu dihapus. Tapi yang namanya atimah dan fahisah kagak dihapus kalau belum taubatan nasuha. Ini mah dua tetap. Makanya ngapusnya cuma di doang, di Ka'bah atau di Arafah. Ini mah ngapusnya. Biar Ramadan mah gak kena ini mah. Jangan bilang mah lah kalau berzina bentar Ramadan kagak. Kalau belum sampai nangis mah zina mah. Yang kalau kita sholat 5 waktu dihapusin cuma 3 itu, sayyiat, khotiat, dan alamam. Alamam apalagi dah begitu wudu juga, begitu tetesan wudu, mata tadi ngelotot-ngelototin, pantesnya itu mah hilang tuh dosanya. Tuh. Apaan ki? Tawa. Kan tahu jadi ada ranking 5. Gitu. Itu sayyiat ya. Tadi udah. Jadi ini sayyiat, biasa dosa banyak ini kita. Hampir kebanyakan kita kelas 3 ini. Sayyiat, khotiat, alamam. Kalau atimah kadang-kadang nginjek juga sih asimah ya. Fahisah doang dah, jarang-jarang nyampe. Kagak nyampe dah kita fahisah mah. Membunuh orang, minuman keras, berzina itu kelasnya kelas fahisah. Nggak nyampe dah kita seperti itu. Ranking kelas antep. Tapi kalau asimah mah banyak juga sih kita. Jadi 4 yang udah langganan mau paling banyak 3 nih. Sayyiat, ya kalau udah tua mah kayak enggak udah sayyiat. Cuman 2 tinggalan kaya. Khotiat sama alamam. Ini tiap hari kita rutin. Untung sama sholat ya hapus ini maka yang 2 ini. Untung ya. Makanya jangan nyebrang ya, jangan nyebrang sampai asimah sama fahisah. Ini mah susah nih. Kalau ini mah 2 sama 3 ini nih. Kalau 3 yang udah tua punya bini kagak ada, jarang. Cuman yang kalau ini 2 nggak bisa dihindari nih, nih. Biar udah kakek-kakek kayak masih ini kok sih udah pantas sah. Ini aja masih gitu. Yang kita kebanyakan 2 ini nggak bisa dihindari. Alhamdulillah ini mah 2 dengan sholat 5 waktu, dengan berwudu dihapus. Namun kalau nggak dihapus enggak dikit-dikit lama-lama muncul juga. Belum penuh. Makanya kalau sholat itu kata Nabi kayak orang punya sumur yang airnya bening, tiap hari mandi 5 kali, ada nggak tersisa? Nah itu
untungnya ada sholat 5 waktu, sehingga khotiat dan alamam dengan sholat 5 waktu dihapus. Apa katanya Kong Mamur? Makanya jangan penginjak yang ketiga ini, yang ketiga sama kelima, yang keempat sama kelima, asimah dan fahisah, membunuh orang, berzina, minuman keras, dosanya fahisah. Ini kudu taubatan nasuha. Kalau yang kedua asimah, ini kudu minta apa yang punya. Maafin ya, lu kemarin gue ngomongin, gue lupaan. Bener amat, bener kita ditampar kita kan ya. Makanya dulu jangan ini. Ini taubatnya kudu bilang, lu biar bilang. Termasuk juga mencuri barang orang, ini termasuk asimah sini. Kudu minta maaf, minta dihalalkan. Kalau yang ini tiga ini, asal kita taubat, ini mah insya Allah terima, tanpa ada kaitan lain. Itu sayiat, khotiat, dan alamam. Bahkan itu mah dengan kita sholat 5 waktu dihapus. Alhamdulillah, katakan alhamdulillah bersih gua. Gitu. Makanya kita berani nyaksin. Mari kita saksikan bahwa jenazah minal khair, khair. Iya kan? Ilok pakai masih berzina kan gitu kita. Ilok kagak dah itu mah. Cuman memang karena ini masih enteng banget. Hibah kita masih enteng. Padahal dosa besar ini. Asimah kelasnya. Kudu taubatan. Taubatnya juga nggak bisa kalau nggak minta maaf. Minta bilangin ini minta maaf. Sama kayak utang sih. Sama mencuri. Nggak cukup itu taubat kalau nggak bilang yang punya minta dihalalkan. Biar cuma nangkal Anda atuh ge. Nggak bisa taubat itu mah. Karena ada kaitan orang lain. Datang dulu. Ya? Ya makanya jangan menginjek kita. Jangan menginjek itu dua. Ranking 8 juara bola nih, yang paling nyoman 2, juara 1 juara 2. Ini mah gak kayak itu udah. Dosa kayak gitu. Juara 1 juara 2 itu yang berat itu 2. Dapat piala. Kalau udah 50 tahun dari kecil nyolong mulu. Mulai mana? Itu mau udah serahin aja mau pasang badan. Ya terserah dia udah mau dibayar sengitungnya kita pasang badan dah. Terserah ya Allah. Ngarep rahmat aja itu udah ngarepin. Gitu. Jadi itulah rankingnya dosa. Pain hamma biha amilaha katabahallahu am indahu asro hasanatin ila sab'i mi'ati difin ila at'apin katiratin. Kalau dia ingin berbuat kebaikan, pa'amilaha, sampai sempat dikerjain, niatnya apa ini niatin sempat dikerjain, dicatat oleh Allah dengan catatan 10 kali berbuat kebaikan. 1 kali berbuat baik catatan 10, bahkan sampai 700, dan bahkan sampai nggak diketahui berapa jumlahnya. Yang pada umum kita bilang kalau berbuat baik 1 kali sama dengan berbuat baik 10 kali. Tapi kalau emang situasinya berbeda, kayak kita nyantun yatim 1 hari tanggal 10 Asyura, tanggal 10 apa namanya, Muharram ya, pahalanya sama dengan nyantun yatim setahun, asal bisa naroknya sama. Hari ini kita nyantun yatim, ya pahalanya cuma 10. Tapi kalau kita taruh tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram, 1 hari nyantun yatim sama dengan pahalanya nyantuni setahun. Makanya dulu kita terhor itu Surya, asal tanggal 10 Muharram enggak hari lebaran yatim, kita ikut lebaran juga kan ya, ngasih daun nampan. Nah sekarang ini udah hilang ini, kelihatannya hampir-hampir udah nggak kedengeran lagi di masjid. Dulu kan di masjid pada tanggal, kadang ada nyantun cuma udah nggak pada waktunya, ya pahalanya udah kagak sama. Kudunya emang tanggal itu ya. Kalau kita pengen pahalanya banyak, ya mohon maaf ini bukan ngomongin judi ya. Contohnya kayak orang masang lotre, naronya mah telur 1 kah, begitu ditaruh di nomor 36, pas jarumnya berhenti di situ, masangnya tuh bayarannya kak 36. Cuman gara-gara naruh doang, toing mah naruhnya di 2, pas jarum berhenti dapatnya 2. Telurnya 1.
ditaruh di nomor 2. Kebetulan Jarwil berhenti situ. Berapa bayarannya? Taruh aja mah di nomor 50. Naruh 1 telur, naruh di nomor 50. Pas berhenti, bayarannya sekandutan. Begitu juga kita. Gimana caranya supaya kita berbuat baik sekali, pahalanya sebenarnya setahun? Kalau nyantun yatim itu tiap tanggal 10 Muharram. Itu guru-guru kita udah kerjain, itu sunnah Rasul itu. Jadi sama juga puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah sama dengan puasa setahun, tanggal 9 bulan haji itu. Itu saumu yaumi Arafah pakai nama saumus sana. Puasa 1 hari di hari Arafah sama dengan puasa 1 tahun. Kan gak kuat kita puasa 1 tahun mah 360 hari. Ada 1 hari sama setahun. Puasanya tanggal 9 Zulhijjah. Gitu. Makanya orang alim makanya pinter. Saya ini kenang-kenangan aja nih. Saya ngajakin jamaah puasa puasa 41 hari. Puasa muti. Dia mau berpuasa 41 hari. Kita orang tahu ilmunya. Selasa, Rabu, Kamis kan, Jumat. Ya. Kalau yang pakai Jumat Kliwon kan dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu 3 hari sama dengan 41 hari. Kita 3 hari puasanya sama dengan 41 hari. Iya. Atau dia mau ayo nunggu 41 hari. Lah usah udah buka. Udah gue udah 41 hari. Orang ahli kok begitu. Nyuruh muridnya suruh puasa 41 hari muti. Lah kayak suka kan ngomong bocah begitu loh, 41 hari orang ngapan, nggak makan garam 40 hari. Lah gurunya mah, lah kok nggak puasa? Udah gua kemarin 41 hari. Kapan? Kemarin Selasa, Rabu, Kamis. Jumat Kliwon. 41 hari udah kan ya. Ada ilmunya gitu. Jadi kita taruh di tanggal dari mulai yang ada Jumat Kliwonnya, puasa dari Selasa, Rabu ya, Selasa, Rabu, Kamis kan ya. Selasa Kliwon ya. Selasa Kliwon Jumat Kliwon. Iya. Jadi puasa 3 hari sama dengan puasa 41 hari. Itu. Lah bocah mah ayo ngreot 41 hari puasa. Lah kita mau dapat lebaran. Kurus-kurus gitu. Makanya ilmunya penting. Nah kita begitu. Kalau kita pinter mah sodako nih, kita nganyantuin apa sodako lah. Kalau nyantun yatim kali terlalu banyak lah kita. Sodako apa kayak taruh pada waktu-waktu mulia, hari Jumat umumnya itu hari mulia. Kalau situ 1 kali berbuat baik hari Jumat sama dengan 1000 kali tuh. Jadi kalau hari Jumat kita ngasih duit emak kita sekali, catatannya ngasih duit emak kita 1000 kali gitu. Cuman taruh di Jumat doang. Sabtu mah kagak dapet tuh udah Sabtu. Kata malaikat kemarin ya terus tong lu karang. Ambel yang mana? Hah? Lah kagak udah habis hari Jumat. Karena hari Jumat saya dulu ayam dimanfaatin itu. Hari itu hari barokah kan gitu. Bulan Ramadan itu tempat-tempat kita berbuat baik. Ini kan bilangannya apa? Yang biasa dicatatnya 1 kali berbuat baik dicatat 10. Tapi ada yang bisa sampai 700. Bahkan sampai ada yang lipatannya nggak diketahui saking banyaknya. Waman hamma bisayiatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan. Sebaliknya, siapa orang yang ada niatan berbuat jahat tapi enggak sampai dilaksanakan karena emang dia ingat sama Allah, bukan karena takut sama orang, dicatat di sisi Allah dapat pahala 1. Niat mau berbuat jahat tapi ingat dia, nggak boleh itu kan haram. Ada pahala tuh 1. Itu ada pahalanya 1. Tapi bukan kena orang mulu. Kalau kena orang lain, sialan gagal dah gua, niat gua, rencana gua gagal kenapa? Gua mau ngancong nggak? Gua mau pergi-pergi. Itu mah kagak dapat pahala itu mah. Yang dapat pahala mah karena Allah takut. Nah, ini kan dilarang Allah. Gitu. Kalau kena nggak ada kesempatan, kena ada orang mah gagal pakai deh sialan. Ngapa sih lu? Gua mau apel sama pacar gua, babanya ngelindet aja mau pergi. Udah gua suruh rokok, balik lagi. Itu mah nggak ada pahala kak. Jadi dapat pahala kalau ngurungin yang nggak berbuat karena eling, ingat bahwa itu terlarang.
Jadi umat Nabi Muhammad mah ape berniat berbuat jahat ge, kalau nggak dikerjain dapat pahala. Gitu. Lain kalau niat berbuat baik, baru niat doang meskipun kagak sempat dikerjain dapat pahala. Tapi kalau berniat jahat, andai kata nggak jadi ngerjainnya, maka berbalik, bukan menjadi dosa malah menjadi pahala. Tuh, pasang niat aja. Fa'in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu alaihi sayyi'atan wahidatan. Kalau ada orang niat mau berbuat jahat sampai sempat dilakukan, dicatatnya oleh Allah hanya dosa satu aja. Tuh, kalau berbuat baik mah pahalanya 10, kalau berbuat dosa mah dosanya tetap satu. Itulah kemurahan Allah buat umat Nabi Muhammad. Jadi yang dilipat gandakan kebaikannya doang, kalau kejahatan mah enggak. Gitu kan. Cuman kalau malam Lailatul Qadar jangankah pacaran semalam dosanya sama dengan pacaran 83 tahun. Lailatul Qadar kong. Bukan Qadir dong, Qadar. Lu marah aja. Bukan Lailatul Qadar, Qadar. Marah aja lu Roman. Kita dianjurkan malam Lailatul Qadar kan tadarus kayak sodako kayak ini udah hilang lagi nih. Dulu mah zaman kong kita, jangan kita masih muda dah, asal malaman 21, 23, 25, 27, 29 itu setiap itu ada sodako di tempat raweh. Sekarang mau hilang. Ini juga perlu kita hidupin ini. Ya. Apa karena mau jadi kaya kong? Jika bersodako udah. Dulu mah kata kong haji dulu kan lo, kue jongkong doang ge. Kue jongkong apa nih? Haji timus ya. Itu yang mencong-lencong. Yang kayak kukusan kok apa namanya? Abuk ya. Iya dulu mah asal malaman itu semua pada bawa sepiring-sepiring tetangga. Kalau emang orang tetangga ada 10 orang, ada 100 orang, ya semua bawa sepiring-sepiring. Sekarang mah nggak ada, hilang. Padahal andai kata kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar, sedekah semalam sama dengan sedekah 1000 bulan, jumlahnya 83 tahun, kan enak banget itu. Jaring pak, jaring. Ini besok mah asal malam 21 masing-masing bawa kue dah. Kali kalau abung mah mengkuno, ya roti kek, bolu kek apa kek. Gitu. Sekarang orang pada kaya. Kalau dulu memang abung gak rebut-rebut. Gitu. Ini udah hilang kan? Sedekah. Dulu mah pakai menyorok-nyorok, makanya biar saudara ujung gunung diparanin, buin abung di piring itu pakai sembreta. Sembreta apa namanya? Iya. Biar hujan-hujan dah. Dilakonin jalan kaki ke dulu mah. Itu kenapa yang dapat pahala itu? Silaturahmi semalaman sama dengan silaturahmi 1000 bulan, kan besar banget. Tapi udah hilang kayak begitu. Dan itu kan dinyatakan memang Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ada bocah mau trawe ngajak cewek branding dulu ngobrol pacaran pakai nyium semalaman sama dengan nyium 1000 bulan, mampus loh. Makanya tong besok Lailatul Qadar pray dulu. Malam Lailatul Qadar pray dulu dah. Sorry ya. Ya kagak. Lah kan semalaman itu apa? Tetep aja. Ibu kagak tobat. Ngeri. Ya? Iya, ini kan hadiah buat umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nabi-nabi dahulu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh umurnya 900 tahun. Nabi-nabi dulu sampai tahunan, ratusan tahun. Kita 63 tahun umurnya. Kalau nggak digituin, katanya umat paling terbaik. Makin mau baik paling dikit. Nah makanya dibanyak diplot tuh, dikator dia dibanyak digituin. Itu supaya kita ibadahnya dikit, umurnya dikit, pas ditimbang umat Nabi Muhammad lihat tuh di depannya gede-gede banget tuh gitu.
Mau udah bingung, pan dia pendek-pendek kemudian lah dia pendek umat mulia, emang lu gitu. Mentoing pas lagi meninggal udah dikubur di Palamasan. Lu mana yang bawaan lu? Nggak ada, nggak sempet gitu. Nggak terawih mulu dia ngiris mulu. Assalamualaikum Qadr ngiris mulu. Sempetin, besok kok sempetin. Habis terawih dulu baru ngiris gitu. Kita kan masalah tanggal 17 kita mulai ya tiris ya. Udah pada ngawur mati. Mati lah. Alhamdulillah.